Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu materi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP MTS Sederajat. Ini merupakan rangkuman dari materi bab 1 atau tema 1 tentang keluarga awal kehidupan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, di tema 1, pembahasannya itu dibagi menjadi 4 subbab. Sub yang pertama, keberadaan diri dan keluarga. Sub yang kedua, mengenal lokasi tempat tinggal. Sub yang ketiga, sosialisasi dalam masyarakat. Dan sub yang keempat, aktivitas memenuhi kebutuhan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang keberadaan diri dan keluarga. Apa itu pengertian keluarga? Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama keluarga begitu mengembirakan. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan juga kasih. Kalian kelak akan menjadi orang tua, kakek nenek, atau kedudukan keluarga lain yang akan diingat oleh generasi selanjutnya sebagai informasi sejarah. Artinya, kita akan menjadi sejarah bagi generasi berikutnya. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah itu sendiri berasal dari syajarah yang bermakna pohon. Silsilah keluarga yang kalian gambarkan sebelumnya seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kalian saat ini. Pembahasan yang kedua yaitu mengenal lokasi tempat tinggal. Nah, di mana mengenal lokasi tempat tinggal itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada kondisi wilayah Indonesia, dan pembahasan yang berikutnya adalah ada pemahaman lokasi melalui peta. Nah, pembahasan yang pertama tentang lokasi. Lokasi itu sendiri merupakan letak objek di permukaan bumi. Di lokasi itu dibedakan menjadi dua, ada lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contohnya, dari lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Yang kedua, kondisi wilayah Indonesia. Letak dan luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Ini berdasarkan data dari Kemenko Maritim tahun 2019. Letak geografis itu sendiri adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, yang berikutnya adalah secara geografis. Letak negara Indonesia itu berada di antara dua benua dan juga di antara dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Yang berikutnya adalah cuaca dan iklim. Pengertian cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Contoh dari cuaca yaitu suhu udara di Kabupaten Bantul
pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kemudian Kabupaten Brastagi diguyur hujan deras. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Contoh iklim yaitu Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2017, suhu udara rata-rata di Yogyakarta yaitu 26,05 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan terjadi pada bulan November sebanyak 692,50 mm kubik. Kondisi geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkun Pasifik dan Sirkun Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda Aceh, terus juga Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia diperkirakan sebanyak 127 gunung api. Yang ketiga, pemahaman lokasi melalui peta, diantaranya ada komponen peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Bagian-bagian peta itu diantaranya ada judul peta, skala peta, simbol peta, warna peta, legenda. Judul peta itu sendiri merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Yang berikutnya kita bahas tentang fungsi peta. Pembuatan peta ditunjukkan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Informasi yang didapat ini bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berikut ini ada beberapa fungsi peta. Fungsi peta itu sendiri, yang pertama, memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Yang kedua, menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan juga luas daerah. Yang ketiga, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan juga negara. Yang keempat, menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Yang kelima, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang sosialisasi dalam masyarakat. Yang pertama, sejarah lisan. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak. Sumber tertulis diantaranya ada prasasti, silsilah, keluarga, yaitu dokumen tertulis, surat kabar, buku harian, piagam, babad, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen rapat, dan sebagainya. Sumber benda dalam sejarah yaitu monumen, ada piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan. Ornamen, ada relief, gambar-gambar, dan grafis, yaitu berbentuk peta, perencanaan kota, sketsa, topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain sebagainya. Dan pornografis ada berupa rekaman suara. Sementara sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah, yaitu disebut juga dengan oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi, sejarah direkam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Sumber lisan yang kedua berupa tradisi lisan, yaitu oral tradition. Misalnya mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seseorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral.
Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sementara manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki 4 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tindakan rasional. Yang kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, sulit merasa puas. Yang berikutnya adalah ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Yang berikutnya adalah sosialisasi. Hakikat sosialisasi atau pengertian sosialisasi itu sendiri adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus hingga membentuk kepribadian seorang individu. Dapat dikatakan sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat agar dapat diterima kelompoknya. Yang berikutnya adalah agen sosialisasi. Sosialisasi terjadi di seluruh rentang kehidupan dan sampai batas tertentu. Interaksi sosial meliputi perpindahan individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Peran dalam hidup mereka mulai dari lulus sekolah, memperoleh pekerjaan, lalu menikah, memiliki anak hingga pensiun. Agen sosialisasi diantaranya ada keluarga, sekolah, kelompok sepermainan, dan juga media massa. Proses sosialisasi berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Proses sosialisasi menekankan pada kemampuan anak untuk memahami dunianya. Piaget menjelaskan ada perbedaan tahapan anak-anak dalam belajar untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Yang keempat, nilai dan norma. Definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Yang berikutnya adalah jenis-jenis nilai dan norma. Jenis-jenis nilai berkembang menjadi beraneka ragam tergantung pada kategori penggolongannya. Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai kerohanian. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, misalnya jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, kebaikan, dan nilai religius. Yang berikutnya adalah jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4 norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Norma agama adalah yang memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Sementara norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu seperti lembaga pemerintahan suatu negara. Peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Berikut ini ada beberapa peran nilai dan norma.
Di antaranya yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. Yang berikutnya adalah interaksi antar wilayah. Fenomena perbedaan suatu tempat dengan tempat lain menjadikan tempat tersebut menjadi unik. Interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi daya objek atau tempat suatu wilayah dengan objek lainnya atau dengan wilayah lainnya. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat lain. Hal ini yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam jangka memenuhi kebutuhan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa diinginkan tidak terwujud, akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Misalnya, seseorang yang lapar dan ingin makan ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup orang tersebut akan terpengaruh. Yang berikutnya adalah jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu pemenuhan kebutuhan, sifat, atau subjek pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau biasa disebut dengan kebutuhan berdasarkan intensitasnya, ini dibedakan menjadi kebutuhan berdasarkan tingkat seberapa penting seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dibedakan menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan kebutuhan setiap individu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga lingkungan tempat tinggal, yang keempat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendapatan, status sosial dan selera dan adat istiadat. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis ataupun uang. Tetapi ada juga yang didapatkan secara gratis. Adapun klasifikasi jenis-jenis alat kebutuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang bebas dan juga barang ekonomis. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Nah, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.